Pemirsa, hidup di kota besar memang banyak ceritanya. Perjuangan untuk bertahan hidup muncul menjadi fenomena-fenomena sosial baru di masyarakat. Salah satunya kopi Starling alias kopi keliling. Mungkin Anda pernah berjumpa dengan pedagang kopi keliling ini. Mereka menggunakan sepeda untuk menyasar tempat orang banyak berlalu lalang. Seakan menjadi kafe berjalan yang selalu dinanti para pelanggannya. Berikut fenomena kopi Starling. Pemirsa, minum kopi kini bukan lagi soal selera, tapi kini sudah berubah menjadi gaya hidup. Yang dulunya masyarakat minum kopi di level warung, kini naik kelas menjadi kedai bahkan kafe. Kedai-kedai kopi ternama semakin banyak di ibu kota, disusul kota-kota lain di Indonesia. Seiring pergeseran minum kopi menjadi gaya hidup, kedai kopi kini menjadi tempat buat sarapan, makan siang, mengerjakan tugas, meeting, atau cuma nongkrong bareng teman. Namun ini semua membutuhkan yang namanya uang. Nah, bagi para penikmat kopi maupun minuman lain yang cuma mempunyai kantong minimalis, ada yang namanya Starling. Star untuk potongan nama sebuah kedai kopi ternama asal Amerika, sedangkan Ling untuk keliling. Iya, tahu Pak. Iya, tahu. Oh iya, yang biasa orang jual keliling-keliling itu ya? Tahu. Ya pernah sih. Waktu itu ya di daerah Sudirman kan banyak. Sering sih di emperan sini karena kan deket juga terjangkau. Nggak kudu jauh-jauh jalan. Iya suka. Ya terjangkau juga, terus murah. Aku suka dulu di AI pernah duduk beli. Kadang sesuai kondisi aja sih Pak. Sesuai kondisi sama duitnya, sesuai kondisi sama tempatnya juga praktis, cepet ya. Kadang-kadang aja kalau pengen ngopi gitu. Ya yang pertama pasti praktis. Terus juga kan nggak jauh juga, kita nggak jauh dari kayak kayak warung kan kalau di nyarinya yang ke belakangan jauh gitu kan. Kalau itu kan simple gitu kan, deket juga gitu kan. Intinya, Starling menjual berbagai minuman saset yang pastinya murah meriah. Dijajakan dengan berkeliling menggunakan sepeda. Mau kopi? Ada. Minuman segar lain? Ada juga. Keberadaan Starling menjawab kebutuhan masyarakat menengah ke bawah yang suka dengan minuman berwarna. Tak perlu jauh-jauh ke kedai kopi dan tak perlu merogoh kocek lebih dalam. Maka wajar bila Starling menjamur. Kami pun penasaran, sebenarnya dari manakah awal munculnya Starling? Kami memulai penelusuran ke salah satu kawasan yang biasa disebut Kampung Pedagang Kopi Keliling. Kampung ini berlokasi di Jakarta Pusat, sementara jalan di sini dihiasi pemandangan sepeda yang terparkir lengkap dengan minuman saset dan termosnya. Tak jarang terlihat pedagang yang tengah bersiap untuk berkeliling. Dari informasi yang kami dapat, kebanyakan pedagang adalah pendatang yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur. Para pedagang ini tidaklah bekerja perorangan, melainkan bekerja dengan orang yang sering disebut bos. Peran bos adalah menjadi penyuplai bahan belanja, yakni minuman saset bagi anak buahnya. Salah satu bos yang kami temui bernama Ida, yang sudah 20 tahun bergelut dengan bisnis ini. Aku tuh awal mulanya dagang teh botol. Setelah Munas ditutup, feeling tuh kan nggak ada pemasukan. Ganti ke kopi. Ke kopi tuh akhirnya aku punya anak buah cuman berapa biji, 1, 2, 3 gitu. Saat pertama buka usaha kopi ini ada anak-anak dari kampung. Kalau bawain temen deh dari kampungnya buat dagang kopi, saya gituin. Anak buah saya ada pakai sepeda gitu. Sistem antara bos dan anak buah dalam dunia Starling pun bukanlah sistem setor, melainkan cukup berbelanja di warung milik bos sesuai kebutuhan pedagang. Keuntungan diambil dari setiap minuman yang pedagang beli. Lutfi, salah satu anak buah Ida, sudah berjualan kopi keliling sejak hampir 3 tahun lalu. Ia mengaku memilih profesi ini lantaran seseorang datang ke kampungnya di Madura dan mengajaknya berjualan di Jakarta. Ya pengen kerja yang lain, cuman ada teman
ngajak jual kopi gitu. Nyari pengalaman lah. Ya bisa 350 gitu. Kalau rame ya bisa 500. Lain Lutfi, lain pula Nur. Pedagang Starling perempuan ini sudah berjualan Starling cukup lama, yakni dari tahun 2011. Nur yang juga asal Madura ini mengaku sempat tergiur dengan omset penghasilan yang lumayan. Di kampung itu kita soalnya kebutuhan kurang banget gitu. Makanya kita pengen berkecukupan, ngikut gitu. Ya jadinya ya kayak gini lah. Namun, pekerjaan seperti ini tentu saja harus kucing-kucingan dengan petugas jika berjualan di lokasi yang dilarang. Baik Lutfi maupun Nur pernah mengalaminya. Ya, dirazia petugas. Meski mereka menyadari resiko dari pekerjaan ini, tetap saja momen terjaring razia adalah momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Kalau diambil Pol PP sering termos. Ya. Kalau nggak diambil termos nggak dibungkus? Enggak, orang nggak dikasih. Nggak dikasih. Walaupun ke sana kita ngejar, minta apa Pak, tak mau tak kasih rokok, tak kasih tebusan, nggak ada tebusan gini. Emang risiko kita lah. Iya, soalnya kita kalau nggak berani risikonya kita nggak makan. Kan sedikit banyak kita ada untungnya setiap harinya. Ya nggak dibolehin sama Satpol PP. Kadang kalau jualan ya diam-diam gitu, lihat jam berapa kalau ada Satpol PP. Pengalamannya lagi ngelayanin, tiba-tiba ada Satpol PP datang langsung kabur. Itu kapan? Pas masih COVID, masih parah-parahnya sih. Iya. 2020 ke bawah. Masih. Datang tiba-tiba atau gimana sih? Ya tiba-tiba lagi ngelayanin berapa orang, ya udah tinggalin aja nggak apa-apa. Kasihan juga mata pencahariannya ditutup. Nggak setuju. Saya kan ini kan UMKM yang harusnya kita bantu gitu ya, dibantu. Kalau dilarang gitu kan kesian juga buat mata pencariannya, jadi harus nyari lagi kemana gitu. Kembali ke nggak tahu juga sih kalau masalah itu. Aku sih setuju aja, soalnya zaman sekarang kita juga lagi nyari kerja susah-susah, ya mau gimana. Sebenarnya ya jangan gitu kan, dia juga kan nyari nafkah juga gitu kan buat keluarga di rumah gitu kan. Lain petugas, lain pula konsumen kopi. Petugas Satpol PP berusaha menertibkan kota dan masyarakatnya, sedangkan konsumen mau dapat yang enak, gampang, dan murah. Kopi Starling memang menawarkan hal itu. Cerdas memang idenya. Sebenarnya, berjualan kopi keliling adalah ide seorang yang bernama Mataji. Orang ini adalah sosok senior di kalangan pedagang kopi keliling di Jakarta. Mataji itu orang dari Madura. Pertama dia ikut dagang di Monas. Lihat-lihat orang Jawa dagang kopi pikulan, kali itu rame. Namanya orang dagang sih ya kepinginnya cari untung lah. Kepikiran capek pikul-pikul nggak sampai 1 bulan yang mikul tuh, cuma 1 minggu. Dia beli sepeda, pakai sepeda keliling. Terus teman-temannya pada ikut sepeda dagang kopi keliling. Penasaran dengan sosok Mataji, kami pun menelusuri satu persatu lokasi di Jakarta sesuai petunjuk Ida. Bosnya ini nggak namanya Pak Taji? Atau ibu bosnya siapa namanya? Saya nggak punya bos. Oh gitu. Pernah kenal nggak ada yang namanya Pak Taji? Katanya tuh anak buahnya jualannya di area saya. Tahu kenapa? Tapi orangnya nggak tahu, anak buahnya tahu. Anak buahnya di mana? Ya keliling, anak muda. Biasanya di mana? Di sini? Ya keliling. Kenapa emang? Aku pengen ke tempatnya Pak Taji, tapi tadi udah dari yang Senen nggak ada yang tahu rumahnya, makanya mau ke tempat anak buahnya. Kalau lewat saya stopin. Oh gitu. Anak muda dia. Cuma satu. Banyak sih. Katanya anak buahnya di Senayan. Nggak tahu saya. Kalau saya kan sendiri Mbak. Oh jadi nggak semuanya ada bos ya? Ya enggak. Oh sendiri tuh maksudnya gimana mas? Saya kan belajar sendiri, apa sendiri. Oh. Nggak ada bosnya. Oh Saya. gitu. Tadi aku ketemu juga banyak yang bilang sendiri. Itu emang rata-rata di sini sendiri apa gimana? Tapi ada bosnya kalau Madura ke semua ya. Hmm. Nah, mungkin ada bosnya Mbak.
Oh gitu. Kalau saya kan orang Jawa punya sendiri. Nah, Mas nggak pernah kenal Pak Taji itu? Yang punya bosnya Pak Taji namanya? Tapi saya nggak pernah tuh. Namun, berkat sosok Mat Taji, Starling memang jadi fenomena tersendiri dalam masyarakat. Keberadaan Starling di lokasi yang dilarang memang kerap menjadi target operasi petugas. Namun yang jelas, Starling mampu memberikan penghidupan bagi para pelakunya. Dan setidaknya membantu pemerintah dalam menekan pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Karena yang mereka hasilkan jauh di atas ambang batas ukuran kemiskinan sebesar 475 ribuan per bulan.